sukacita, ya. menyaksikan Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Kita semua diberikan Tuhan damai sejahtera, kesehatan, sungguh anugerah yang luar biasa, bukan? Mari kita puji nama Tuhan dengan sekuat tenaga kita, amin. Happy Raya. Memuji Tuhan, tadi sudah lompat-lompat, sudah bertepuk tangan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bisa duduk kembali. Kita bisa siapkan hati kita, kehidupan kita sepenuhnya untuk dengar firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan kita sama-sama dengar bisa mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki kesalahan kita. Karena firman itu terang bagi jalan kita. Tuhan
sudah kami nikmati Tuhan, dan akan terus kami nikmati Tuhan. Oh Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan, Kau yang menolong setiap kami anak-anak-Mu, biar kami terus bersuka cita, bersemangat dan bersungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh jadi anak-anak yang takut akan Kau, menyenangkan hati-Mu, juga menyenangkan hati orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, biar segala yang keluar dari lidah bibirnya semuanya berasal dari Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan isi hati-Mu buat kami Tuhan pada hari ini. Biar kami Tuhan melalui firman-Mu kami diubahkan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, siapa yang sudah siap untuk dengar firman? Sama-sama kita panggilkan Kak Indah. Lagi-lagi, Kak Indah. Wah, udah ada suaranya. Yuk, kita undang Kak Indah maju ke depan. Shalom Betri, shalom Kak Roti, shalom. Shalom adik-adik. Shalom, mana suaranya? Ngantuk ya? Tadi puji-pujian ngantuk enggak? Harus penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sekarang gilirannya kita. Kalau tadi kita keluarkan suara, sekarang kita harus duduk diam, mulutnya dikunci, dengarkan firman Tuhan. Telinganya yang dibuka, mulutnya yang ditutup, dikunci ya, supaya Tuhan berfirman dan adik-adik menghormati firman Tuhan. Belajar untuk duduk diam seperti siapa yo? Siapa yang duduk manis kalau dengarkan firman Tuhan, tidak mau direpotin apa-apa? Siapa? Maria. Oh bagus, pinter Maria ya. Adik-adik harus bisa duduk manis seperti Maria untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu Kak Indah cerita apa? Menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Apa? Oh iya, Kak Indah menyampaikan firman Tuhan, aku mau jadi pahlawannya Tuhan. Dan Kak Indah dengan tutup satu pujian, ku mau jadi pahlawannya Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa, ku rindu balas cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Dan itu sudah jadi tantangan. Adik-adik sudah bisa nyanyikan pujian itu kan? Pinter semua, lagunya mudah dan membangkitkan semangat adik-adik. Kalau adik-adik takut, bilang I am a hero gitu ya. Nggak perlu takut, gua kan jagoannya Tuhan ya. Adik-adik bukan jagoan untuk bertengkar, bukan jagoan untuk berkelahi ngantemin orang, bukan ya adik-adik. Tetapi siapa musuh kita? Yaitu yang menjadi musuhnya Tuhan, itu yang jadi musuhnya kita. Tuhan punya musuh enggak? Punya adik-adik, tapi bukan manusia musuhnya. Musuhnya apa? Roh jahat, iblis. Iblis itu rupanya kayak apa toh Kak Indah? Aku enggak pernah lihat wajahnya iblis. Apa yang ada di gambar-gambar? Ada tanduknya, kemudian ada taringnya yang panjang, gitu. Wah, kalau adik-adik lihat iblis seperti itu, adik-adik tidak mungkin akan tergoda dengan iblis. Pasti adik-adik sudah lari, sebelum digoda sudah lari. Loh, kalau gitu siapa Kak Indah musuhnya kita ini? Siapa tuh yang jadi musuhnya iblis? Tuhan itu punya musuh namanya roh jahat. Apa adik-adik? Siapa musuhnya Tuhan? Ikuti Kak Indah. Roh jahat, iblis, roh jahat. Nah, kalau roh jahat itu lawannya apa? Roh kebenaran, roh kudus, ya, roh kebaikan. Nah, itu yang roh Tuhan Yesus punya. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu roh kudus adik-adik. Nah, yang ada dalam hati kita, kalau kita jadi pahlawannya Tuhan, pasti ada roh Tuhan dalam hidup kita. Nah, roh Tuhan, roh kudus, itu musuhnya apa? Roh jahat. Jadi bukan teman-teman yang menjahati adik-adik, ya. Roh jahat itu bisa memakai siapa saja yang dia mau pakai, yang mau nurut sama dia adik-adik. Halo? Ya, puji Tuhan. Misalnya apa Kak Indah? Ingat gak waktu iblis memakai, roh jahat itu memakai setan, bukan pakai setan, pakai apa ya untuk menjatuhkan Adam dan Hawa itu? Oh, pakai apa adik-adik? Siapa yang dipakai untuk menjatuhkan, menggoda Adam dan Hawa?
Iya betul, yang itu loh yang telusur gitu. Yaitu si ular. Ular itu sebetulnya tidak apa-apa adik-adik, tapi yang dia dipakai oleh roh jahat untuk membujuk, menipu Adam dan Hawa. Nah sekarang ini roh jahat itu bisa pakai semua orang. Adik-adik juga bisa dipakai roh jahat kalau adik-adik membiarkan taat kepada roh jahat. Kalau adik-adik pahlawannya Tuhan, pasti adik-adik akan nurut sama siapa? Sama Roh Kudus, sama Roh Tuhan. Nah, kalau adik-adik nurut sama Tuhan, nurut sama perkataannya Tuhan, nurut sama firman-Nya Tuhan, berarti yang tinggal di dalam hati adik-adik itu roh apa? Roh jahat apa Roh Kudus? Roh Kudus. Tapi kalau adik-adik taat kepada roh jahat, adik-adik disuruh berbuat jahat, itu temanmu kok mokong, antemen aja, antemen. Kemudian adik-adik nurut, ngantem, itu berarti adik-adik turut siapa? Perkataannya siapa? Roh jahat. Orang yang nurut sama roh jahat, taat sama roh jahat, hatinya akan jadi jahat, tindakannya akan jadi jahat. Tapi kalau anak-anak Tuhan nurut sama Roh Kudus, roh kebaikan, roh kebenaran, roh itu yang akan menuntun adik-adik untuk berbuat baik, untuk mengasihi teman-teman, untuk mencintai, taat, hormat orang tua. Nah adik-adik, hari ini kalau Tuhan Yesus punya musuh, kita juga pengikut-pengikutnya Yesus juga punya musuh. Yaitu siapa tadi Kak Indah bilang? Roh jahat. Musuhnya adalah iblis. Iblis itu roh jahat. Bentuknya kayak apa? Bentuknya itu bisa seperti temanmu, bentuknya itu seperti jadi orang tuamu. Setiap orang, besar atau kecil, bisa dipakai roh jahat untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang menipu. Nah, contohnya bagaimana? Adik-adik, sekarang kita baca di dalam Matius. Coba siapkan semua Alkitabnya, kita buka sama-sama. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Di mana bahan ceritanya adik-adik? Oh, Kak Indah nggak cerita ngarang, nggak mengarang cerita, tetapi ceritanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau ditanya di mana? Di Matius pasal 4 ayat berapa adik-adik? Ayat 1 sampai ayat 11. Nah, coba kita buka, sudah dapat semuanya? Kita buka sama-sama, kita baca ya adik-adik, supaya adik-adik mengerti firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun, itu adalah judul firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Katanya ya di ayat 1, Tuhan Yesus dibawa oleh roh. Rohnya huruf besar, berarti roh jahat apa roh kudus? Roh kudus adik-adik. Dibawa kemana? Ke padang gurun. Adik-adik, siapa yang pernah pergi ke padang gurun? Di padang gurun ada banyak pohonnya apa tidak? Ada. Di padang gurun itu enak sejuk atau panas terik? Oh, panas. Ya, kalau adik-adik berada di padang gurun, itu haus atau tidak? Haus adik-adik ya, karena panas sekali. Kalau adik-adik kepanasan, pasti kepingin minum, pasti lapar ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke gunung, ke padang gurun. Untuk apa? Oh, katanya di situ untuk dicobai iblis. Wah, untuk ketemu musuhnya, ya, ketemu musuhnya iblis ya, untuk digodai. Dicoba itu apa toh Kak Indah? Dicoba itu digoda, diganggu ya, itu dicobai. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan, kita baca sama-sama ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu suka berpuasa. Adik-adik suka puasa apa enggak? Teman-teman kita yang muslim dari anak-anak sudah belajar loh puasa 30 hari. Ya kan? Adik-adik mau belajar puasa seperti Yesus? Tentunya mau ya, karena kita ini pahlawannya Tuhan. Mau belajar seperti Tuhan. Kalau ada masalah, ada apa-apa, doa puasa ya. Tuhan Yesus doa 40 hari 40 malam. Kalau adik-adik tidak kuat 40 hari 40 malam, jangan coba-coba ya. Jadi sekuatnya adik-adik, Tuhan tidak memaksa. Adik-adik kuat setengah hari tidak apa-apa, kuat 1 hari tidak apa-apa. Kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk berdoa dan berpuasa. Nah, kalau sudah puasa, Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus haus karena dia tidak makan dan tidak minum. Selama berapa hari adik-adik? 40 hari. Nah, waktu kondisinya Tuhan Yesus lapar dan haus, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu
dan berkata-katanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti," katanya. Wah, ini perkataan roh jahat, roh iblis, musuhnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lihat Tuhan Yesus itu, pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang agung. Kak Indah beberapa minggu yang lalu katakan, Jesus is my great hero. Great itu besar, agung. Jadi kalau kita pahlawan kecil. Tuhan Yesus pahlawan yang besar, yang agung. Tuhan Yesus kasih contoh kita, teladan kepada kita. Kalau kita bertemu dengan musuh, si iblis, apakah Tuhan Yesus lari terbirit-birit? Ada iblis yang mau goda aku. Takut aku tak sembunyi lari aja daripada nanti aku jatuh dalam dosa. Tidak, adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah mundur selangkah pun. Dia berani menghadapi roh iblis, ya. Kalau iblis tadi mengatakan, kalau engkau anak Allah, rubah ini batu-batu ini jadi roti. Kan kamu lapar, enak toh kamu, tinggal bim salah bim jadi roti, kamu bisa makan kenyang. Nah, adik-adik, dengarkan, waktu Yesus mendengar perkataan roh jahat ini, roh iblis ini, Tuhan Yesus tidak mau taat. Tadi kan Kak Indah bilang, kalau kita taat kepada perkataan iblis, berarti kita bukan pahlawannya Tuhan, tapi pahlawannya siapa? Pahlawannya iblis. Nah, adik-adik, di situ Tuhan Yesus ingat perkataan firman Tuhan. Makanya dia jawab apa adik-adik di ayat yang keempat? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Itu yang dikatakan Tuhan. Tuhan tidak memperkatakan perkataannya setan. Tuhan tidak mau memperkatakan perkataannya iblis. Tuhan tidak mau dengarkan perkataan iblis. Tuhan tidak mau dengarkan perkataannya roh jahat. Dia tidak sombong, adik-adik. Oh iya, gua kan anak Allah, gua bisa nih ngerubah batu-batu ini jadi roti. Apa yang gak bisa gua? Bisa. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu seperti yang dikatakan oleh roh jahat, maka Tuhan Yesus bukan pahlawannya Tuhan, bukan pahlawan yang agung, tapi dia menjadi hambanya, budaknya roh jahat, yaitu roh iblis. Tuhan Yesus tidak akan menang kalau dia menuruti perkataan iblis, tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan. Dia katakan ada tertulis di mana? Di dalam Alkitab. Katanya, manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi hidup oleh apa, adik-adik? Oleh perkataan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut siapa? Dari mulut Allah, dari mulut Bapa di surga. Itulah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kekenyangan, yang memberikan kehidupan dalam hidup kita. Kalau kita makan roti, makan nasi, makan lontong, kita masih bisa mati. Kita masih bisa lapar. Tapi kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, roti kehidupan, air kehidupan, Tuhan Yesus berkata, siapa yang makan rotiku, roti kehidupan, siapa yang minum air kehidupan, dia tidak akan pernah mati. Firman Tuhan seperti itu, adik-adik. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih perkataan roh jahat untuk mengubah batu-batu jadi roti? Atau mau taat akan perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, adik-adik, dari sini Tuhan Yesus digoda seperti itu, tapi Tuhan Yesus tidak ngereken, tidak mau mengikuti perkataannya setan. Dia lebih takut dengan perkataannya Tuhan. Adik-adik juga mungkin pernah, aku loh enggak pernah digodain iblis kayak gitu. Sungguh? Pasti adik-adik juga sering digodain seperti itu oleh roh iblis, ya. Waktu pergi ke gereja, ke sekolah minggu, adik-adik dibagiin uang sama mama sama papa. Ini ya, uang untuk sekolah minggu, untuk kolekte, untuk persembahan. Berapa? 10.000. Sudah berangkat. Iya mah, nanti dimasukkan ke kolekte ya, untuk persembahan. Oh saya mah, mah. Ya baik. Kemudian di tengah jalan ada gini deh. Apa? Tolelot, telolet gitu ya. Waduh, Kak Indah enggak pandai menirukan itu. Itu jualan apa ya? Wah, es krim Kampina. Waduh, jalan ke gereja masih jauh ini. Haus ini. Wah, waduh panas, haus. Waduh, lebih baik gimana ya?
wah aku tak beli noe. Ini ada roh jahat yang bisiki. Kamu kan punya uang 10.000, tadi dikasih kan? Itu ubah uang kolekte itu jadi es krim, enak tau, seger. Nah adik-adik, kalau sudah seperti itu, roh iblisnya bisa pakai apa? Roh jahatnya pakai apa? Ya itu pakai tolelot itu ya, manggil-manggil adik-adik. Bisa dipakai oleh roh iblis. Nah ketika adik-adik mulai mengulurkan uang untuk dibelikan es krim Campina, saat itu adik-adik menang atau kalah? Kalah. Karena apa? Kak Bika Indah bilang kamu kalah. Karena kamu tidak mengikuti firman Tuhan, tidak mengikuti perkataan roh Tuhan. Roh Tuhan memakai ayah ibumu untuk mengajari engkau, memberikan taat, memberikan persembahan kepada Tuhan. Engkau tidak taat dengan perkataan Roh Kudus yang memimpin papa dan mamamu, yang memakai papa dan mamamu. Tapi engkau lebih menurut perkataan roh jahat lewat tolelet. Nah seperti itu. Dan akhirnya kamu merubah uang persembahan menjadi es krim. Kamu mengenyangkan perutmu, kamu memuaskan dahagamu dengan apa? Dengan es krim. Memang enak es krim ya, tetapi adik-adik ingat, Tuhan sudah menyediakan pahala yang jauh lebih besar dari es krim. Nah adik-adik, itu tadi pencobaan yang pertama. Apakah cukup sampai di situ adik-adik? Tidak. Kita selanjutnya baca ya adik-adik di ayat berikutnya. Ayat keberapa adik-adik? Adik-adik menyimak enggak ini? Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Wah, iblis gak mau kalah. Satu kali ini ya, gua kalah. Wah, 1-0 ini ya, gua gak mau kalah lagi. Yesus dibawa lagi ke atas bubungan bait Allah. Bait Allah itu gereja ya adik-adik. Bubungan itu di atas gentengnya. Tinggi apa enggak adik-adik? Tinggi ya, ditaruh di atas yang tinggi. Untuk apa adik-adik? Dikatakan di ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Wow, iblis itu loh, bisa tahu firman Tuhan. Dia juga mengerti firman Tuhan adik-adik. Kalau adik-adik tidak membaca firman Tuhan, tidak belajar tentang firman Tuhan, adik-adik kalah dengan iblis, sudah kalah. Kalau adik-adik tidak tahu firman Tuhan, iblis saja bilang ada tertulis, dia tidak mau kalah ya. Kalau Yesus bilang ada tertulis, iblis juga bilang ada tertulis. Kalau kamu jatuhkan tubuhmu dari ini atas bait Allah, jatuh ke bawah, ada tertulis di dalam Alkitab, nanti malaikat-malaikat Tuhan itu akan menatang engkau, nampani Tuhan Yesus, sehingga kakinya tidak sampai terantuk, tidak sampai kena batu, tidak sampai jatuh, tidak sampai patah tulang ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus apakah mau mendengar perkataan roh jahat ini? Tadi Kak Indah bilang, kalau kita nurut, kita melakukan, kita taat kepada roh jahat, kita bukan lagi pahlawannya Tuhan, tapi budaknya roh jahat. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang agung. Dia memberi contoh dan teladan yang baik. Dia katakan, apa adik-adik di dalam ayat yang ke-7? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak mentang-mentang, Tuhan Yesus tidak sombong, tidak tinggi hati. Oh ya, benar perkataannya roh jahat ini. Bukankah aku anak Allah? Bukankah aku bisa memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolong aku? Tidak, Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang dikatakan oleh roh jahat. Dia langsung balas dengan perkataan firman Tuhan. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Adik-adik, sekarang ini, kalau Tuhan Yesus dicobai seperti itu oleh roh jahat, menguji kesombongannya dia, apakah dia tetap rendah hati atau dia sombong? Nah adik-adik, ternyata Tuhan tetap rendah hati. Sekalipun dia bisa memerintahkan malaikat untuk menolong dia, untuk menopang dia, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia tetap tunjukkan bahwa aku adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Ya, dia katakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Adik-adik jangan bilang, oh aku tidak pernah, itulah Yesus. Aku tidak pernah digodain roh jahat kayak gitu. Adik-adik coba, saat adik-adik sedang belajar mengerjakan PR, tiba-tiba 5-6 orang adik-adik panggil, Rudi, sini Rud, ayo kita main sepak bola, ayo main sepak bola.
Nah, terus kemudian, maaf ya teman-teman, saya mau buat PR dulu, saya harus taat. Ini kan tugas dari sekolahan, besok harus dikumpulkan. Ah, kamu kan juara, kamu ini kan bintang kelas, kamu ini kan anaknya Tuhan. Kamu ndak buat PR pun guru ndak berani marah ke kamu. Apalagi kamu ini papamu kan donatur di sekolahan. Wah, ndak bakalan deh kamu gitu ya. Ndak bakalan kamu disetrap gitu ya. Tapi besok ada ulangan. Wah, kamu kan juara. Ndak belajar pun kamu tetap bisa, kamu tetap pintar. Oh, kamu kan anak Tuhan, orang Kristen. Kamu ndak belajar pun nanti kamu nilainya 100. Nah, adik-adik, apakah kamu tetap rendah hati ataukah kamu jadi orang yang sombong? Iya, gue kan anak Allah, pahlawannya Tuhan. Tuhan sudah kasih saya kepandaian, gak belajar, gak popo, gak buat PR, gak popo. Kalau kamu mengikuti teman-temanmu, mengikuti perkataan-perkataan temanmu yang dipakai oleh roh jahat itu, kamu bukanlah pemenang, tapi kamu kalah. Kamu akan menjadi budaknya siapa? Roh jahat. Nah, adik-adik, apa yang seharusnya kamu katakan kepada teman-temanmu? Perkatakanlah firman Tuhan. Seperti Yesus mengalahkan iblis, perkatakanlah firman Tuhan. Katakan bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekalipun aku anak Allah, aku orang Kristen, aku diberi hikmat oleh Tuhan, kepandaian, tapi aku harus tetap jadi anak yang rendah hati, anak yang taat, anak yang mendengar kebenaran, Roh Kudus pimpinan Tuhan. Anak Tuhan yang bertanggung jawab, mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR-nya. Kalau ulangan belajar, mempersiapkan diri dengan baik. Bukan tidak belajar cuma berdoa, Tuhan besok aku ulangan ya, kasih ono nilai 100. Tapi tidak belajar adik-adik. Itu namanya yang dimaksud oleh firman Tuhan dengan mencobai Tuhan. Seperti saat ini adik-adik, waktunya pandemi. Ya, hari ini Kak Indah tidak pakai masker, tapi waktu ibadah tadi semua pakai masker. Karena apa Kak Indah tidak pakai masker? Karena Kak Indah harus menyampaikan firman Tuhan supaya suaranya jelas terdengar untuk adik-adik ya. Kak Indah juga belajar untuk taat, dengar-dengaran kepada perkataan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada perkataan roh kebenaran. Saat pandemi, Tuhan pakai, roh Tuhan memakai para pemerintah kita, orang tua kita, teman-teman kita yang lain untuk memperingatkan kita supaya kita taat menggunakan masker, mencuci tangan, tinggal di rumah. Nah, kemudian adik-adik bilang, wah teman-temannya gak usah, kalau virus lo gak kelihatan, virus itu kecil, kita ini sudah dipagari oleh Tuhan, sudah dijagai, sudah dilindungi, gak usah pakai masker, pasti nanti tetap sehat. Itu namanya apa adik-adik? Kalau kamu nurut, ya wes gak masker-maskeran, alah wes gak cuci-cuci tanganan, alah wes main sama temen aja di rumah kesepian. Kalau adik-adik melakukan seperti itu, melanggar semua peraturan yang sudah disampaikan oleh orang tua, guru-guru kita, para pemerintah kita diajar untuk taat. Kemudian engkau mengikuti suara-suara roh jahat lewat teman-temanmu atau orang-orang lain yang tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran. Engkau pun kalah, menjadi serupa dengan iblis, menjadi budak-budak roh jahat. Kamu siap melakukan apa saja yang dikatakan oleh roh jahat. Tapi firman Tuhan hari ini mengajari kepada kita supaya kita tidak mencobai Tuhan. Itu tadi adalah pencobaan yang keberapa adik-adik? Yang kedua. Sekarang yang ketiga adik-adik. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Di ayat berapa adik-adik? Ayat yang ke-8 ya kalau nggak salah. Nah, coba kita lihat lagi. Loh, kok ganti nih ya laptopnya Kak Indah, kok tiba-tiba ayatnya. Aduh, mana ini? Yuk, coba. Ini keluar. Tunggu ya. Oke, kita lanjutkan. Di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah adik-adik, yang ketiga kalinya, wah iblis tetap gak mau kalah. Waduh, gua sudah kalah ini sama Yesus 2-0 gitu ya adik-adik. Yang terakhir, ini gongnya, gak mungkin gua kalah. Gua harus kalahkan Yesus ini. Wah, terus dia bawa Yesus kemana? Ke gunung yang sangat tinggi. Dia lihatkan semua kemewahan dunia. Ada hotel, ada gedung bioskop, ada mall, ada semuanya adik-adik. Hotel-hotel yang mewah, wah yang tinggi pencakar langit ya. Ada kafe-kafe dengan drum-drumnya, musiknya yang
live ya adik-adik, semuanya dipertunjukkan. Dan iblis berkata, "Hei Yesus, kamu katanya kayak apa adik-adik? Supaya adik-adik lebih jelas." Ayat yang ke-9, roh jahat ini berkata kepada Yesus dan berkata kepadanya, nyanya huruf besar, berarti itu roh nyanya Yesus. "Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau apa? Kalau engkau sujud kepadaku." Nah adik-adik, dia menawarkan semua kemewahan dunia. Wah, alam semesta yang indah, hotel-hotel ya, di gedung-gedung yang tinggi. Aduh, gedung-gedung bioskop, mal-mal yang besar, semua dan semua yang ada di dalamnya. Mungkin Freeport kelihatan ya. Wah, gunung emas itu Freeport itu ya. Waduh, kalau kamu menyembah aku, kamu akan kuberikan semuanya itu. Adik-adik senang nggak kalau diberi semuanya? Gunung emas, Freeport, kemudian diberi hotel berbintang 5, diberi mall yang besar seperti mana? Mallnya Galaxy Mall atau TP Tunjungan Plaza. Ini semua tak kasihkan ke kamu, asal kamu mau menyembah aku. Wah, adik-adik kalau ditawarin kayak gitu gimana? Wes nguinclik aja. Ya, wong mek nyembah gini ya, aku sembah kamu ya. Nanti kan semua jadi milikku. Tidak adik-adik. Apakah Yesus melakukan seperti itu? Senang dengan semua kemewahan dunia dan dia mau menerima perkataan iblis dan melakukan? Lihat apa perkataan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Adik-adik, ini pun tertulis di dalam 10 hukum firman Tuhan. Di nomor berapa? Nomor berapa adik-adik? Nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3, nomor 4 atau nomor yang ke-10. Tidak, tapi hukum firman Tuhan mengatakan di nomor 1 yang pertama dan utama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Biarlah engkau hanya berbakti kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Nah adik-adik, Yesus tidak mau kehilangan Tuhannya. Adik-adik, seringkali kita meninggalkan Tuhan Yesus, melupakan Tuhan Yesus hanya untuk kesenangan kita pribadi. Kalau adik-adik lihat orang tua, ya, mengajak adik-adik mungkin pergi ke tempat-tempat lain, mungkin pergi ke Gunung Kawi untuk meminta kekayaan supaya bisa bayar hutang, supaya bisa memenuhi kehidupan keluarga dan rumah tangga. Dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan, tidak membawa adik-adik pergi ke gereja, tapi ke tempat-tempat lain, menyembah pohon, menyembah gunung, atau bahkan ke makam adik-adik. Kadang-kadang orang tua mengajak adik-adik, "Ayo, pergi makame emak engkong, pergi makamnya mbah ini, mbah itu." Kemudian adik-adik disuruh berdoa, "Mbak," dan berkata gini, "Mbak, besok saya ulangan, Mbak. Saya ini bodoh, Mbak. Kasih ono kepinteran." Kemudian adik-adik, apakah adik-adik nurut? Kalau adik-adik nurut perkataan itu, orang tua juga bisa dipakai oleh roh jahat untuk menyembah dia. Kalau adik-adik mengikuti roh jahat, mengikuti orang tua untuk melakukan penyembahan dan tidak menyembah Tuhan Yesus, adik-adik sudahkah kalah melakukan perkataan roh jahat. Tapi adik-adik harus berani berkata kepada orang tua, "Papa, Mama, Bapak, Ibu, sembahlah kepada Tuhan Yesus." Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya, yang memiliki semuanya. Dengan demikian, engkau tidak lagi menjadi orang yang kalah, tapi engkau akan menjadi orang yang menang seperti Yesus. Amin adik-adik. Kak Indah mungkin agak terlambat sedikit. Sekarang ayat emasnya. Ayat emasnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Coba adik-adik lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sudah dapat? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Mana ayatnya? Sudah dapat adik-adik? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan apa di situ adik-adik? Coba buka ayatnya. Ada yang sudah baca? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari
orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi ya, ikuti Kak Indah. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah, ikuti ya gerakannya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti apa? Seperti berjalan dulu ya, berjalan dulu. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling ya. Seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari manusia yang dapat ditelannya. Sekali lagi ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling, keliling-keliling. Untuk apa? Dan mencari manusia yang dapat ditelannya. Oke, Tuhan Yesus. Satu pujian adik-adik ya. Satu pujian ini mungkin bisa jadi untuk tantangan. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana dengan tipu muslihatnya. Awas iblis musuh kita. Lawan dengan firman Tuhan. Lawan dengan firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, dengan Tuhan pasti menang. Lawan dengan firman Tuhan. Once more. Awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana dengan tipu muslihatnya. Awas iblis musuh kita. Lawan dengan firman Tuhan. Lawan dengan firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, dengan Tuhan pasti menang. Lawan dengan firman Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari kita berdoa adik-adik, kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Ikuti Kak Indah. Kami mau tunduk dan taat melakukan perkataan Roh Kudus, perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus, ajarkan kami untuk melawan perkataan-perkataan roh jahat yang menggoda kami, yang mencobai kami, yang mengganggu kami untuk tidak taat kepada Tuhan, yang membujuk kami supaya kami jatuh dalam dosa, supaya kami kalah. Tuhan, siang hari ini kami berjanji dalam nama Tuhan Yesus, kami mau taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dengan firman-Mu kami akan melawan roh-roh jahat yang menjadi musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hati anak-anak kami, supaya mereka taat dengar-dengaran dan melakukan perkataan-perkataan Tuhan, yakni firman Tuhan yang hidup, yang membawa kami kepada segala kebenaran dan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih Kak Indah buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Adik-adik merasa terberkati pastikan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa adik-adik semua tetap baca ama. Ayo Abah. Abah maksudnya. Kalau ama kaum muda ya. Kalau sekolah minggu Abah. Ayo baca Alkitab. Untuk kertas pertanyaannya bisa tetap diambil di gereja menemui Bu Kikin ya. Terus yang kedua apa Kak? Ya, jangan lupa adik-adik tetap memberikan persembahan di kotak persembahan yang adik-adik buat, yang tantangan itu loh, dimasukkan kotak persembahan itu. Jangan lupa adik-adik ya. Nanti kalau kita sudah ibadah offline lagi di gereja, kita bisa bawa persembahan kita dan kita serahkan di hadapan Tuhan, gitu ya. Terus jangan lupa juga adik-adik melakukan tantangan yang sebentar akan kita lihat videonya ya. Adik-adik tetap semangat ya di rumah, rajin belajar, tetap bantu orang tua dan takut akan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Yundri dan Kak Bekti ya. Iya, kami kembali lagi karena kami mau mengatakan kepada adik-adik ada
tantangan ya, atau membuat suatu kreativitas ya, untuk adik-adik di rumah supaya adik-adik tidak jenuh begitu. Oke, tadi kan Kak Indah sudah cerita firman Tuhan kan, ada ayat hafalannya ya kan. Ayat hafalannya itu di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Gimana bunyinya Kak? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wah, oke, jadi itu ayat hafalannya. Jadi kalian jangan lupa ya. Terus ada lagi kita ada buat sesuatu yang untuk adik-adik buat untuk kreativitas kalian. Apa ya Pak Bekti? Kita keluarkan bersama-sama 1, 2, 3. Kita Inilah membuat salib adik-adik. Membuat salib. Ini hanya contoh aja, tapi kalau kalian mau buat yang lebih bagus, mau dikasih model apa terserah. Ini adalah contoh saja yang dibuat oleh Kak Bekti untuk kalian ya. Tetapi untuk selanjutnya kreativitas kamu terserah kalian, bebas. Apapun modelnya, tapi jangan terlalu gede ya, seperti salibnya Tuhan Yesus. Waduh, gimana caranya tuh mikulnya kan? Ya, jadi buatnya kecil aja kayak gini, atau agak lebih besar dari sedikit ini juga boleh. Ya Kak Bekti ya? Boleh usul juga Kak Yundri. Ya, itu apa? Boleh juga ayat hafalan 1 Petrus pasal 5 8 boleh ditaruh di sini. Betul juga tuh. Iya. Benar juga, betul. Supaya kelihatan. Usul ya. Iya. Oke, mungkin itu aja tantangan kreativitas dari kami. Kami tunggu hasilnya untuk akan datang supaya kalian bisa men-sharekan di grup sekolah minggu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagi. Apa itu Kak? Lupa. Apa ya? Adik-adik menyanyikan lagu. Iya. Aduh, dia hampir lupa. Untuk mengalahkan si iblis. Betul. Iya. Jangan lupa nyanyi lagu yang tadi dinyanyikan oleh Kak Indah tadi. Ya, lagunya gimana? Jujur aja. Kak Indah enggak mau bohong. Kak Indah begitu hafal. Tetapi Kak Indah juga belajar untuk menyanyikan pujian tadi ya. Oke, kita tunggu ya hasilnya kalian. Jadi karya tantangan kalian adalah menghafal ayat hafalan 1 Petrus pasal 5 ayat 8, membuat salib kreativitas kamu, dan menyanyikan pujian yang tadi dinyanyikan oleh Kak Indah ya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu lagi.